Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview ringkas tentang matkul sejarah peradaban Islam, yaitu 5 materi. Materi pertama yaitu materi yang kedua, peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Asal usul dinasti Turki Utsmani. Pada keabad 15, Turki Utsmani membuat debut di panggung sejarah bangsa Turki dan menjadi pencetus berdirinya kerajaan ini, yaitu berasal dari kabilah Oghuz yang berdomisili di Mongol dan sebelah utara negeri Cina. Sepanjang waktu 3 abad mereka hijrah ke Pakistan, Persia, demikian juga ia ketika itu yang memimpin Igorot. Mereka berkhidmat kepada Sultan Alauddin II. B. Kemajuan perkembangan Turki Utsmani. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung secara cepat itu diikuti pula oleh kemajuan lain dalam bidang kehidupan yang lain. Di antaranya ialah 1. Kemiliteran dan pemerintahan, 2. Ilmu pengetahuan dan budaya, 3. Bidang keagamaan, dan 4. Bidang arsitektur. C. Kemajuan Turki Utsmani setelah Sultan Sulaiman Al-Qanu'i wafat 1556 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Hal itu ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani. Dalam bukunya, Syafiq Al-Muqni melihat ada 3 hal yang menjadi faktor kehancuran Turki Utsmani, yaitu sebagai berikut. 1. Kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. 2. Kemerosotan kondisi sosial ekonomi. 3. Munculnya kekuatan Eropa. Materi 3. Sejarah Perang Salib. Faktor penyebab terjadinya Perang Salib. Adapun menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib adalah faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dari faktor-faktor tersebut, penulis berusaha menjelaskan satu persatu dari setiap faktor, yaitu faktor agama, faktor politik, 3 faktor sosial ekonomi. B. Periode pertama. Pada periode penaklukan 1096 sampai 1144, jalinan kerja sama dengan antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. C. Periode kedua, atau periode reaksi umat Islam 1144 sampai 1192. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan salib membangkitkan semangat kaum muslimin. D. Periode ketiga, atau periode kehancuran Perang Salib 1193 sampai 1291 Masehi. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman. Dampak Perang Salib terhadap peradaban Islam. Akibat adanya Perang Salib ini, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali karena peperangan ini terjadi di wilayah Islam. Di antaranya adalah kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Materi 4. Peradaban Islam di Mongol. 1. Peradaban Islam di Mongol. Asal usul bangsa Mongol. Ada beberapa versi mengenai asal usul bangsa Mongol. Dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberia yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. B. Kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Jatuhnya Baghdad
pada tahun 1258 ke tangan bangsa Mongol, bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Materi 5. Memahami peran kerajaan Safawi di Persia. A. Sejarah berdirinya perkembangan kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi didirikan oleh Safi ad-Din al-Din di Persia. Kerajaan ini berdiri setelah kerajaan Turki Utsmani mencapai masa kejayaannya. B. Masa kejayaan kerajaan Safawi. Kondisi kerajaan Safawi yang memprihatinkan itu baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima, Abbas I naik tahta 1588 sampai 1628 Masehi. C. Penyebab kemunduran kerajaan Safawi. Faktor-faktor mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. 1. Pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II. 2. Terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. 3. Dekadensi moral para raja dan watak mereka yang kejam. Materi 6. Peradaban Islam Asia Tenggara. A. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini dengan daerah dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan bangsa Arab dan Turki. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berkembang melalui 6 jalur, yaitu salur perdagangan, saluran perkawinan, 3. Saluran tasawuf, 4. Saluran pendidikan, 5. Saluran kesenian, 6. Saluran politik. B. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara Selat Melaka sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri Asia Timur. Sedangkan perkembangan agama Islam di Indonesia sampai berdirinya kerajaan Islam dibagi menjadi 3 fase, yaitu A. Singgahnya pedagang Islam di pelabuhan. D. Adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah. C. Berdirinya kerajaan Islam. C. Perkembangan keagamaan dan peradaban. Islamisasi dari kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa bagi bangsawan. Setiap muslim diharapkan mampu membaca Al-Quran dan memahami asas-asas Islam secara tradisional. Bahasa Melayu secara khusus juga dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di Asia Tenggara dan menjadi media kegiatan agama. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.